sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman hari ini kami ambil dengan berjudul berawal dan berlanjut dalam doa. Berawal dan berlanjut di dalam doa. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pengharapan tetap kita dalam anugerah Tuhan dan kesehatan yang daripada Tuhan kita. Kita aminkan itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara terkasih, berbicara kita tentang sesuatu yang kita raih dan dapatkan dalam kehidupan adalah sesuatu sukacita yang penuh dalam kehidupan kita. Iya, sukacita. Orang sering bertanya, bagaimana bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin raihkan dalam kehidupan kita.
Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian timbul satu lagi pertanyaan. Setelah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bagaimana mendapatkan hal yang berikutnya? Karena tentunya bukan satu perkara saja yang kita inginkan. Ada perkara lain, dan ada perkara yang lain. Inilah yang mau kita pelajari melalui firman Tuhan, sesuai dengan apa yang didapatkan Daud dalam kehidupannya. Kita mau lihat Daud akan mendapatkan itu semua karena berawal dan berlanjut di dalam doa. Kita mau lihat dulu sekilas pandang tentang Daud. Firman Tuhan saat ini bukan mau menceritakan secara penuh bagaimana kisah Daud. Kita mau melihat dulu sekilas pandang tentang Daud. Daud adalah orang pilihan Tuhan. Itu perlu kita ingat. Daud adalah orang pilihan Tuhan. Dia dipilih bukan secara kacamata manusia, tapi dia dipilih dari pandangan Allah sendiri. Kita bisa lihat latar belakang bagaimana Daud tersebut, bagaimana keluarganya, bahkan bagaimana postur tubuhnya, bahkan bagaimana usianya. Secara pandangan manusia, tidak ada yang menjadi faktor pendukung Daud bisa menjadi raja yang termasyhur, raja yang terkenal. Tetapi Allah memilih dan berkehendak bagi Daud. Maka Daud bisa menjadi raja Israel, menggantikan Saul, bahkan raja yang termasyhur, raja yang terberkati, raja yang memang betul-betul mengalami sukacita dalam kehidupannya. Nah, kita mau lihat dulu bagaimana dia juga waktu itu mengalahkan Goliat. Bagaimana juga dia lepas dari kejaran Saul. Bagaimana juga dia memenangkan perkara-perkara dan juga peperangan-peperangan, bahkan merebut Yerusalem serta memindahkan tabut perjanjian. Daud mempercayai semuanya itu adalah karya Tuhan dalam kehidupannya. Semuanya yang dia raih, bahkan rumah tangga yang telah dibentuknya, semuanya itu adalah anugerah hidup dalam Tuhan. Maka dalam teks ini dia menghantarkan doa terima kasih yang diucapkan oleh Daud. Inilah bagian teks khotbah kita ini. Daud berefleksi diri dari semua yang telah dia dapatkan dalam dirinya, pekerjaannya, serta keluarganya, keturunannya. Bahkan yang terakhir, Allah telah berjanji atas keinginannya yang tidak bisa terselesaikan dalam hidupnya, yaitu atas pembangunan bait Allah. Allah mendengar dan memberkati permintaannya itu, dan dilanjutkan oleh anaknya Salomo untuk pembangunan rumah Tuhan, bait Allah. Semua yang Daud dapatkan dan rasakan, dia mempercayai itu adalah berawal dari doa. Kekuatan doa telah Daud rasakan. Maka dalam teks khotbah ini Daud sangat bersyukur atas karya Tuhan dalam doanya. Secara khusus saat Nabi Nathan memberitahukan apa yang dikatakan Tuhan atas dirinya dan keturunannya kelak, Daud sangat bersukacita. Daud yang dalam hidupnya tidak melepaskan diri dari peribadahan, dia menaikkan doa syukur terima kasih kepada Allah. Kita mau lihat dulu dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Daud bersyukur kepada Allah. Daud bersyukur kepada Allah. Secara singkat, bagian doa ini adalah syukur kepada Allah atas semua yang dilakukan Allah kepada Daud, yang walaupun Daud bukanlah orang yang sempurna tanpa dosa. Kita mengingat bahwa Daud juga adalah orang yang berdosa. Daud sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan, siapa juga bangsa Israel di hadapan Tuhan. Tidak banyak dan masih kurang yang dilakukan Daud kepada Tuhan. Hal ini dapat dikatakan bahwa sudah banyak hal-hal ajaib yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan Daud, dalam keluarganya, dalam bangsa Israel, dan dalam segala sesuatu perkara-perkara yang dia alami. Bagian yang kedua dalam ayat 16 sampai ayat 22 ini adalah dari doa syukur Daud adalah memasyurkan Allah atas karyanya kepada Daud dan bangsa Israel. Daud mengatakan khususnya dalam ayat yang ke-20. Mari kita lihat di sini. Sungguh tidak ada seperti Engkau Tuhan,
Tidak ada Allah lain yang memang betul-betul dikatakan Daud ditangkap mereka dengan telinga mereka. Tidak ada. Tidak ada Allah seajaib daripada Allah yang bekerja dalam kehidupan Daud. Oleh karena itu kita melihat dulu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dalam ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Daud meminta Allah menetapkan janjinya. Bagian berikutnya dalam doa syukur Daud adalah Daud meminta dan memohon kepada Allah atas janji Allah yang akan diberikan kepada Daud, kepada bangsanya dan kepada keluarganya. Dimulai dari ayat yang ke-23. Mari kita lihat di sini. Diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Tuhan ucapkan. Daud mengatakan ini supaya melalui janji yang akan ditetapkan kepada Daud, keluarganya dan bangsanya, nama Tuhanlah semakin dimuliakan. Nama Tuhanlah semakin dipuji di tengah-tengah kehidupan. Dan bagian terakhir ini sangat khusus dalam ayat 27. Permintaan dan pengakuan khusus Daud. Mari kita lihat. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kita mau lihat yang terakhir ini. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat teks ini menjadi suatu sukacita dalam kehidupan kita, jikalau kita bisa mengalami sama seperti yang dialami oleh Daud. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita mau lihat dulu apa yang telah diraih Daud. Semuanya itu seperti yang kami katakan, berawal dan berlanjut dalam doa. Oleh karena itu bagian yang pertama menjadi refleksi iman bagi kita, yaitu bersyukurlah atas pemilihan Tuhan dengan hidup dan melakukan apapun itu dalam Tuhan. Ya, bersyukurlah atas pemilihan Tuhan dan hiduplah melakukan apapun di dalam nama Tuhan. Sebagai pilihan Tuhan, Daud mensyukuri dan hidup serta melakukan apapun dalam Tuhan. Tidak ada pekerjaan dan perkara yang dilakukan Daud tanpa Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, teladan iman inilah yang harus memang betul-betul kita lakukan. Bersyukurlah kita seperti Daud sebagai orang pilihan Tuhan. Yaitu apa? Cara hidup kita, melakukan apapun kita harus hanya dalam Tuhan. Jangan pernah tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan yang kita alami. Dan yang kedua, semua harus berawal dan berlanjut dalam doa. Setiap melakukan sesuatu, Daud tidak lupa menyertakan Tuhan. Daud beribadah dan berdoa. Setelah selesai melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil juga, Daud mendirikan peribadahan dan doa kepada Tuhan. Dan hal inilah Daud mendapatkan penyertaan Tuhan untuk berhasil dalam perkara-perkara selanjutnya. Satu hal yang sangat perlu kita teladani dari Daud, memulai dan melanjutkan sesuatu dalam doa. Banyak kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan mengawali sesuatu dalam doa, tapi setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, meraih apa yang kita inginkan, tentunya kita tidak melanjutkan doa kita untuk bersyukur karena kita sudah mendapatkan. Sehingga perkara-perkara yang selanjutnya yang akan kita alami, kita akan menjumpai rasa yang sangat berat dan banyak tantangan yang kita hadapi. Maka mulailah dan melanjutlah kita dalam doa. Apapun yang kita lakukan, mulai dalam doa. Dan setelah kita mendapatkan, lanjutkan dalam doa. Dan ketika kita mendapatkan apalagi perkara yang selanjutnya, mulai dan lanjutkan dalam doa. Maka Daud mengatakan, memulai dan melanjutkan dalam doa, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, doa menjadi dasar kehidupan. Melihat Daud yang hidup tidak terlepas dari doa, maka dalam minggu rogati ini, minggu berdoa, marilah kita menjadikan doa sebagai dasar kehidupan kita. Jika ada istilah Bapak Ibu, doa adalah napas hidup orang Kristen, berarti tanpa doa tidak hidup kita. Tanpa doa kita mati secara rohani. Maka dalam segala sesuatu yang kita hadapi secara khusus COVID-19 ini, inilah waktunya kita berdoa dan berdoa serta berdoa. Berdoa senantiasa kepada Tuhan.
Seperti Daud yang berdoa dalam ayat yang ke-27 yang terakhir ini. Apa katanya di sini? Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itulah yang harus kita aminkan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, dan awalilah dan lanjutkanlah segala sesuatu hanya di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah-Mu kepada Daud hamba-Mu. Engkau memberikan banyak sekali perkara-perkara dan segala sesuatu kejadian yang sungguh ajaib bagi dirinya, juga kepada keluarganya, juga kepada bangsa Israel sendiri. Kami percaya kekuatan Daud bukan dari dirinya sendiri, tapi itu semua berawal dan berlanjut dalam doa. Daud tidak melepaskan dirinya daripada Tuhan dalam segala sesuatu pun yang dia lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami juga mau menjadi Daud-Daud masa kini. Kami ingin mendapatkan sesuatu berawal dan berlanjut di dalam doa. Kiranya kuasa doa dan doa dalam kehidupan kami, itulah yang akan terjadi melalui firman Tuhan saat ini. Biarkan Tuhan tetap senantiasa melindungi kami, tetap senantiasa bertindak bagi kami, berkarya bagi kami. Banyak sekali Tuhan pergumulan yang kami alami, banyak masalah dan segala sesuatu hambatan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, doalah yang menjadi dasar hidup kami, doalah yang menjadi dasar kami bertindak, doalah yang menjadi dasar kekuatan kami untuk melakukan apapun. Biarlah pada saat ini Tuhan, dalam minggu rogati ini kami berdoa, kami memohon, kami minta kepadamu seperti Daud. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberkati keluarga kami semua. Sebab apa yang Engkau berkati Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Secara khusus dalam COVID-19 ini Tuhan, Engkau berkati kami. Biar kami kekal, biar kami tetap ada, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati pemerintahan kami, berkati tenaga medis, berkati juga seluruh yang kami kasihi yang mengalami sakit penyakit. Juga ada beberapa yang diisolasi Tuhan. Biarlah jumlah kematian semakin menurun dan jumlah kesembuhan semakin meningkat, dan tidak ada lagi yang terkena dalam COVID-19 ini. Lindungi kami Tuhan, kami percaya cepat selesai ini supaya kami berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami naikkan, kami berikan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin.